menjadi diri sendiri, kita belajar juga untuk menjadi diri sendiri. Jadi ketika mahasiswa kita lihat, bener loh, yang dibilang Bu Ike di kelas itu ditampilkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bener loh, ternyata senyum itu membawa berkah buat orang lain. Kita ngajarin senyum, kita cemberut. Lah ya po kayak gitu. Gitu sih kira-kira. Ya. Berarti kita perlu menyadari dulu kita hidup di lingkungan pendidikan ya Bu. Kita belajar walaupun sebagai pendidik sebetulnya proses belajar, proses menerima itu longitudinal. Ya. Jadi tidak misalkan kita sudah sebagai guru nih. Berarti kita sudah maha benar kan? Tidak ya. Kita juga perlu belajar, perlu menerima juga supaya apa yang kita ajarkan itu kita juga belajar serta mengamalkan juga gitu kan Bu ya? Betul. Oke, gitu ya sekiranya Pak Galang jawaban dari Bu Lisa. Tadi Pak Galang juga chat. Terima kasih Bu Lisa, salam kenal, sukses selalu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini dari Bitters Sweets. Ini mahasiswanya Bu Lisa sepertinya. Halo Bu Lisa, izin bertanya bagaimana caranya mengimplementasikan sifat genuine kita tanpa terjerumus menjadi people pleasure. Nah, cakep nih pertanyaannya Bu. Gimana Bu? Baiklah, suaraku masih sepanjang yang saya dengarkan, jelas, lancar, ya. Jelas, aman. Oke, apa tadi? Bagaimana caranya people pleasure? Ini ada dua hal. Apakah menjadi bagian korban dari people pleasure? Tapi kalau baca bagaimana kita bagaimana? Yang pertama kan tadi konsepnya menyadari kalau kita sudah sadar lalu kita bisa memahami orang lain atau memahami situasi lain di luar kita. Nah, dengan kita memahami situasi kondisi di luar kita, kita bisa menempatkan jinan kita itu sesuai dengan pada porsinya. Pada porsinya tuh artinya jinan tuh gini. Jangan salah artikan sebagai konsep mengumbar diri gitu ya. Bukan itu gitu ya. Bukan artinya kita nggak punya batas atau beda dengan orang lain. Artinya semua orang bisa tahu tentang saya semuanya. Bukan itu juga. Nah, artinya bagaimana mengimplementasikannya? Ketika kita berinteraksi dengan siapa, dengan lingkungan atau dengan norma yang seperti apa, kita bisa menempatkan diri dalam situasi tersebut. Nah, kaitannya ini dengan empati sebetulnya, keterampilan berempati itu kan kemampuan kita menempatkan diri pada sudut pandang orang lain. Nah, ketika kita tidak suka orang lain teriak-teriak misalnya, atau ketika orang lain menangis sama sesuatu hal, kita mencoba memahami mengapa dia menangis, mengapa dia teriak-teriak, kan gitu. Di satu sisi, ketika kita memahami apa yang terjadi dengan dia, kita akan menampilkan jinan kita ketika kita bisa menjadi teman dia. Misalnya dia ternyata sedih karena diputus pacar lah bilang gitu ya. Nah, kita akan menjadi teman cerita dia, atau hanya teman duduk mendampingi dia misalnya. Atau teman-teman kita marah teriak-teriak, kita akan menjadi teman dia untuk mengatasi kemarahannya. Tapi tanpa kita ikut marah-marah atau teriak-teriak sama seperti dia, atau kita nggak ikut nangis sama seperti teman kita yang sedang putus cinta.
Apa tekanan yang dimaksud ini kita bisa memilah bagaimana kita bisa merespon atau kita bisa memberikan tanggapan yang tepat pada situasi tertentu. Nah, itu kira-kira begitu sih Mbak Ike. Jadi dalam arti pertanyaan ini bisa saja kita kaitkan dengan empati juga. Betul. Nah, ini kemungkinan bisa sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Rosalia Detara ya. Jadi Ibu misal kita berusaha genuine, tapi sama teman malah dianggap terlalu jujur dan apa adanya, gimana ya Bu? Nah, ini satu sepertinya senada juga dengan pertanyaan Mas Dimas Afif. Ibu Lisa, dalam praktis setiap saya berpendapat secara nyata malah justru membuat teman saya sedih. Padahal mereka yang minta untuk dinilai secara sesungguhnya. Bagaimana nggih menanggapi hal demikian? Nah, ini sepertinya bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Rosalia dan Mas Dimas ini ya. Oke. Ini kita sapa dulu Bu Rosalia, ini dosen Prodi BK UNP juga. Halo Ibu Rosa. Selamat pagi, salam kenal. Iya. Gimana Bu? Oke. Pertanyaan Bu Mas Rosa dan Mas Dimas ya. Ini terkait nih ya. Betul. Seringkali jadi serba salah. Bilang jujur malah menyakiti atau melukai perasaan orang lain atau dianggap naif atau dianggap apa ya dalam tanda kutip tuh nyeleneh sih gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau dalam konteks menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain itu sebetulnya ya nggak apa-apa juga ya. Artinya ketika orang lain ini kalau dalam konteks memberikan penilaian ya. Misalnya aku tuh kayak gimana sih orangnya? Ini kan sebetulnya ketika kita minta masukan orang lain ini dalam rangka menyadari self dan ideal self. Sebetulnya ada proses berpikir nih. Saya butuh masukan orang lain apa yang sedang saya pikirkan, rasakan atau apa yang saya lakukan. Biasanya begitu. Nah, ketika apa yang Mbak Ike sampaikan misalnya itu membuat saya sedih. Sebetulnya dari sisi saya sebagai penanya itu proses belajar yang harus saya alami sebetulnya. Nah, dari sisi Mbak Ike juga nggak bermaksud dan menyakiti saya dan membuat saya sedih. Tapi Mbak Ike menyampaikan sesuatu yang itu real apa adanya. Kan gitu. Nah, jadi kalau saya sih dianggap terlalu jujur apa adanya, tapi kita harus lihat konteksnya Bu Ros gitu ya. Dalam konteks mengevaluasi, mengkritik itu pasti ada batasannya. Ada koridornya, ada konteks yang sedang dibahas misalnya gitu. Selama yang kita bicarakan dengan real self dan ideal self sebetulnya itu adalah proses belajar. Dari sisi kita yang mencoba menampilkan atau apa adanya, ya kita harus melihat konteksnya itu tadi. Jadi konteks yang sedang dievaluasi ini apa gitu ya. Supaya tepat sasaran nggak apa-apa juga kita dianggap jujur, tapi ketika itu memang dibutuhkan ya itu kita berikan. Nah seringkali kita tuh lebih sering kalau ditanya sama orang Mbak Ika aku tuh gimana, udah baik, udah hebat gitu kan ya. Seringkali sulit mengatakan sesuatu yang objektif. Nah, ini nggak apa-apa sih proses belajar sih kalau saya memahaminya. Kan kadang kita kalau minta pendapat atau saran dari orang lain kan dari orang terdekat yang itu paling tidak tahu tentang kita. Nggak mungkin juga tiba-tiba saya nanya sama orang pinggir jalan misalnya gitu. Nggak tahu kasih pendapat. Tapi buat eksperimen boleh juga tuh Mbak Ike. Apakah kita cukup siap menerima masukan dari orang lain yang tidak kita kenal dalam rangka menyadari real dan ideal self kita. Gitu kayaknya ya. Nah, terus kalau orang lain yang menerima
saran kita atau apa adanya yang kita sampaikan kepada dia, terus dia merasa sedih, ya kita kuatkan. Sebetulnya si orang yang sedang sedih ini sedang berproses sebetulnya, gitu kan. Tapi juga bagaimana cara kita menyampaikan kan harus juga tepat juga, gitu ya. Bukan berarti langsung misalnya gitu atau langsung kena apa ya? To the point gitu ya Bu ya. Gitu misalnya. Ya lihat situasi dan kondisi bagaimana cara menyampaikannya kepada orang tersebut dengan karakteristiknya. Dan ingat gitu ya, ketika kita sebenarnya sebetulnya ada proses aktualisasi diri kita. Kita mau dilihat apa adanya oleh orang lain. Gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi supaya real self kita tidak terluka, ya, kita juga perlu belajar, butuh waktu juga untuk belajar menerima, kemudian juga memahami lingkungan, bagaimana cara menyampaikannya, kemudian juga menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang sesuai gitu Bu ya. Jadi kita berhadapan dengan siapa nih, situasi dan kondisinya bagaimana. Itu juga perlu kita pelajari juga supaya G9 kita tepat gitu ya Bu ya. Betul. Ya, lanjut lagi Bu, ada 2 pertanyaan lagi yang belum terjawab ini. Ini ada Nuansis Nadil. Ya, Mbak Ansis ini bertanya, Ibu perkenalkan saya Nuansis Nadil, mau bertanya bagaimana cara menumbuhkan sikap jinin bagi konselor di era 4.0. Nah, gimana Bu kira-kira Bu? Oke. Michael, ini masih banyak yang bilang loh suaranya apa ya? Kenapa ya? Nanti kita cari tahu ya. Oke. Aku penasaran. Bobo, tapi kalau jelas masih lumayan lah ya. Semoga lah ya. Iya. Oke. Iya ini. Apa tadi pertanyaan? Oh ini dia. Iya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap G9 bagi calon konselor di era 4.0? Wah, ini pertanyaan calon menteri pendidikan ini. Amin. Jadi yang tadi ya trik sederhananya untuk menyadari dulu gitu ya, kita rasakan, kita pikirkan pengalaman yang mempengaruhinya, lalu bagaimana harapan kita terhadap lingkungan kita. Nah, lalu sebagai calon konselor di era 4.0 ini kan kita menghadapi perubahan. Segala aspek kehidupan manusia itu kan mengalami perubahan. Lepas dari soal pandemi gitu ya, tapi artinya mau tidak mau kita harus siap dengan segala perubahan terkait dengan teknologi. Nah, contoh hal yang sederhana. Zaman dahulu kala kita kalau bikin seminar di ruangan tertutup. Nah, sekarang kita bikin podcast, bikin IG live, itu sudah cukup. Gitu kan? Saya mengatakan kepada teman-teman mahasiswa, teman-teman saya juga mau tidak mau kita itu harus belajar supaya tidak punah. Punah itu dalam artian karena perubahan yang signifikan ini kita tidak bisa menyesuaikan diri kalau kita nggak mau belajar dengan hal-hal baru, artinya kita ketinggalan. Itu satu gitu kan ya. G9 dalam konteks teknologi artinya kita mau dan bisa menampilkan apa yang bisa kita tampilkan dari apa yang kita miliki dalam situasi dan kondisi kita sekarang. Jadi misalnya nih disuruh bikin video misalnya terkait dengan teori Rogers. Ya, buat itu susun video itu sebagai bagian dari aktualisasi diri sebagai seorang calon pendidik. Banyak mahasiswa atau kita dulu juga pernah alami gitu ya, saking penatnya tugas, saking banyaknya tugas gitu kan,
tugas itu dikerjakan dalam rangka menggugurkan tugas saja. Iya. Kita seringkali melupakan bahwa dalam penyelesaian tugas-tugas itu ada proses aktualisasi diri kita sebagai seorang mahasiswa. Jadi yang harusnya dapat nilai A dari Bu Ike itu dapat amin atau dapat B+. Nah, itu kan rugi dong di kita. Nah, di dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan di dunia yang serba berubah itu, tidak mau kita harus mengoptimalkan diri, mengaktualisasikan diri dalam setiap tugas, dalam setiap hal yang sedang kita proses sekarang ini. Itu menjadi modal kita ketika kita terjun ke lapangan. Sekarang nggak terjun ke lapangan loh, Baike. Iya. Kan online. Online, betul. Lebih ya, jadi menampilkan apa yang kita punya sebetulnya dalam belajar ini gitu ya. Tapi mahasiswa keren loh, Baike. Dikasih satu tema, terus suruh bikin video, udah jadi loh. Podcast tuh udah jadi loh. Kita tuh ketinggalan dari mahasiswa sebetulnya. Lebih kreatif sepertinya ya. Betul. Bu, ini tadi ada yang mungkin headsetnya ya, Bu? Iya kah? Coba cepat lagi. Ya. Atau handphonenya. Atau sinyalnya kali. Gimana? Entah. Coba nanti kita tonton lagi ya. Oke. Ini kalau di saya jelas banget, tapi di teman-teman ada yang komen gitu ya. Suaranya double. Iya. Ya apa ya? Enggak apa-apa. Yang penting tersampaikan gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Bu Lisa tadi. Bu, ada satu lagi pertanyaan, Bu. Oke. Dari Edithia Gregorius. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan siswa belajar online di rumah? Yang lain sisi orang tuanya sering bertengkar sehingga mengganggu siswa belajar. Ini dari segi pendidiknya gimana sikap jenennya gitu ya, Bu ya? Mungkin bisa disimpulkan seperti itu mungkin. Oke, baik. Kita kan mendampingi anak belajar juga di rumah yang baik. Betul. Iya, sutris kan? Dapat tugas tambahan, alhamdulillah gitu ya. Belajar sabar juga kan. Iya. Jadi ketika kita menyadari kalau kita sutris, yuk gak popo. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan dari sisi sebagai seorang guru BK lah bilang gitu ya. Iya. Nah, artinya perlu kolaborasi antara sekolah dan siswa. Jadi kita punya satu pandangan yang sama tentang proses pembelajaran online ini. Meskipun online, apa yang bisa orang tua lakukan dan apa yang bisa sekolah lakukan. Nah, kalau kolaborasi itu kan artinya jalan bersama. Kalau ada hambatan, ya dikomunikasikan. Kalau ada kesulitan, ya disampaikan. Entah dari pihak sekolah atau dari pihak orang tua sebagai pendamping belajar. Nah, artinya kita nggak bisa mengubah keadaan ini. Kita nggak bisa tiba-tiba, yuk anak-anak kita masuk sekolah. Kan nggak bisa. Jadi apa yang bisa kita lakukan dari situasi ini paling tidak bisa berjalan dengan baik. Sudah cukup. Jadi untuk mengurangi kesutrisan dan mengurangi beban psikologis para guru juga stres loh. Betul. Kita aja sutris gitu kan, nggak bisa ketemu mahasiswa lihat online, ya kan? Jadi apa yang bisa kita lakukan dari situasi? Idealitas kita mengatakan kita harus kuliah offline, tapi kenyataannya nggak mungkin. Jadi apa yang kita bisa lakukan dengan situasi ini? Wes gitu aja, Mbak Ike. Itu ya bisa mengelola lah ya.
mengelola betul antara ideal self-nya dan real self-nya gitu ya, dan mengakui apa aja perasaan, pikiran gitu, supaya nggak terlalu beban ideal self-nya terlalu tinggi gitu aja sih. Betul. Gampilnya digituin aja gitu ya. Iya, dan akhirnya apa adanya. Gitu. Ya nggak apa-apa, saya lagi stres, nggak apa-apa. Saya menurunkan ideal self saya, kan gitu. Cakep amat, Bu. Aduh, ini sekaligus curhat pribadi juga, gitu ya. Betul. Sebagai sesama mak punya anak TK gitu kan. Betul, Bu. Ya Allah. Bener dah, ada aja. Nah, barangkali ada aja itu suatu proses kita belajar untuk menjadi apa adanya gitu ya, apa adanya. Ya, beginilah saya gitu. Beginilah seorang Ike, seorang Lisa, dan seorang lakon-lakon yang lain. Ya, sobat lakon tentunya. Nah, bukan beneran Bu, nggak kerasa 1 jam kita udah. Iya kan, sudah 1 jam. Sudah 1 jam. 1 jam kan? Oke, teman-teman, bagi yang bergabung tadi di tengah-tengah atau baru saja bergabung, tenang saja. Acara ini ya nanti akan di-share juga di IG Prodi BK, atau nanti bisa ditayangkan disimpan di feed-nya Prodi BK UNP Kediri. Nanti silakan bisa disimak kembali. Jadi tenang saja, insya Allah proses lakon seri 3 ini tadi terekam dengan baik. Itu ya teman-teman. Ya, Bu Lisa, waktu juga yang mengingatkan kita untuk menyadari sudah habis Bu. Ini waktunya, aduh sayang sekali. Ya, barangkali Bu Lisa bisa menyimpulkan apa saja yang telah disampaikan dari informasi Bu Lisa tadi, kemudian dari beberapa pertanyaan, dan mungkin pesan dan kesan bagi sobat lakon dimanapun berada ini. Gimana Bu? Ya. Baik, terima kasih Mbak Ike. Buat kesempatannya hari ini kita udah cerita gitu ya. Teman-teman, yang pasti mari belajar, menyadari, memahami, mendalami apa yang sebetulnya kita rasakan dan pengalaman yang mempengaruhi hidup kita. Nah, segala sesuatu seperti moto saya, ada waktunya, ada caranya, ada konsekuensinya. Jadi ketika kita tahu ada waktu-waktu tertentu, kita akan menggunakan waktu-waktu itu dengan sebaik mungkin. Ketika kita tahu ada cara-cara yang terbaik yang akan kita lakukan untuk hidup kita, mari kita lakukan, terus kita belajar menjadi diri kita sendiri. Dan ketika tahu konsekuensi dari setiap perilaku kita, mari kita pilih yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam proses aktualisasi diri kita. Selamat berproses menjadi diri sendiri. Selamat menjadi apa adanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaan kerennya. Mohon maaf jika ternyata suaranya double. Ini kita perlu cari tahu apa yang terjadi gitu ya. Sehingga next IG live-nya bisa berjalan dengan clear gitu ya suaranya. Terima kasih banyak teman-teman sekali aku dengan belum jauh. Aduh. Terima kasih Bu Lisa ya. Hanya Tuhan yang membalas lah, yang mau membalas kebaikan Bu Lisa. Ya, maksud amat. Ya, ini ada dua kenang-kenangan ya dari
Prodi BK, Blok Note ya. Nah, bagi 2 penanya terbaik bagi kami. Nah, tadi sudah koordinasi dengan teman-teman. Ini kami berikan kepada IG-nya Bittersweet. Ini sepertinya mahasiswanya Bulisa ya? Siapa Mbak Ika? Bittersweet tadi yang tanya tentang Jenain agar tanpa terjerumus menjadi people pleasure tadi Bulisa. Anakku yo. Sepertinya. Oke, baiklah. Ya, nanti Mbak siapa ini? Mbak atau sepertinya Mbak Cindy tadi kayaknya namanya. Nanti bisa mengambil di Bulisa ya, barangkali kalau Bulisa ke kampus nanti titip ya Bulisa. Oh siap. Dan yang satunya ini nanti diberikan kepada Mas Dimas Afif. Nanti kalau ke kampus silahkan diambil di Prodi BK gitu ya. Iya. Oh jadi nanti bukunya dikirim ya Mbak? Dikirim. Yang satu lagi nanti untuk Bulisa. Ya. Nah, itu yang dapat kita berikan kepada Sobat Lakon di episode 3 ini. Next, ada episode 4 dan seterusnya. Kami tunggu partisipasinya Sobat Lakon ya. Dan Bu Lisa, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan, share pengalaman, kemudian secara teoritis maupun secara praktisnya. Terima kasih atas waktunya juga. Salam hangat dari kami. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari mara bahaya, terlewat dari masa pandemi ini, tetap semangat. Amin. Kesempatannya. Next, nyambung lagi ya Bu di lain episode gitu ya. Siap. Ya, terima kasih Bu Lisa. Terima kasih Mbak Ika. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Mbak Ika punya utang di Jakarta loh ya. Oh ya ampun, itu juga punya utang ke diri kalau bandaranya udah jadi. Oh iya sih. Saya Jalannya udah jadi Bu. Hutang itu. Oh iya siap. Nanti ya kalau Dedek udah SD kali ya, agak besar gitu, jadi nggak terlalu repot-repot amat maknya ngajak ke sana. Nanti nunggu Dedek besar terus ada dedeknya lagi. Bener juga ya. Terus kapan ke Jakartanya? Bu, nanti kalau bandara Kediri jadi, datang Bu, Kediri Bu. Oke, ke WMP, main-main kita ya. Baiklah. Mbak Ika. Ya. Ini di luar ini sih, di luar konteks acara lakon ini sebulan sekali atau insidental? Diagendakan tiap sebulan sekali Bu sebetulnya. Jadi kalau bisa sih tiap bulan rutin gitu. Mungkin kalau tanggalnya dan waktu tepatnya kapan bisa ini ya. Nanti menyusul gitulah. Oke. Akhir ini pertengahan Desember mungkin. Insya Allah nanti pertengahan Januari gitulah. Pertengahan Januari atau akhir Januari gitu nanti bisa diagendakan lagi gitu. Gimana Bu? Oke, aman. Jadi bisa di-share juga informasinya buat mahasiswa BK. Betul. Mudah-mudahan jadi awal yang baik kerjasama gitu kan. Amin, betul. Jadi jangan berhenti sampai lakon episode 3 aja gitu kan. Yes. Oke. Begitu ya Bu Lisa, terima kasih atas segala sesuatunya. Sampai bertemu di lakon selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. 1, 2, 3 lakon, tutup pintu, kita tutup acara ini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.